Hai, kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di Calvin Chess. Di video kali ini saya akan membahas pembukaan catur yang sering terjadi, yaitu pembukaan 4 kuda. Langsung ke permainan. Di sini kita memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan pion E4. Kita balas pion E5. Putih kuda F3. Kita kuda F6. Lanjut putih kuda C3 melindungi pion. Dan kita kuda C6 juga melindungi pion. Pembukaan seperti ini sering kita jumpai dalam permainan. Dan ini yang dinamakan pembukaan 4 kuda. Pada umumnya, langkah putih berikutnya adalah gajah C4 menyerang pion F7 sekalian persiapan rokade. Di sini, ada berbagai pilihan langkah untuk kita menghadapinya. Kita bisa memainkan pion H6, gajah E7, atau pion D6. Tapi yang akan kita bahas adalah kuda memakan pion E4 mengorbankan diri. Posisi ini, putih memiliki dua opsi, yaitu kuda kali kuda, atau gajah makan pion F7. Oke, mari kita bahas terlebih dahulu bagaimana jika kuda memakan kuda. Lalu kita balas saja pion maju ke D5 menyerang kuda dan gajah. Di sini, putih bisa saja memakan pion, memundurkan gajah ke D3, atau gajah ke B5 mengepin kuda. Kita mulai dari gajah ke B5 mengepin kuda. Idenya adalah, setelah pion kali kuda, maka kuda kali pion menambah tekanan pada kuda kita. Kemudian kita balas saja menteri ke G5 menyerang kuda, gajah, dan juga menyerang pion G2. Kalau gajah kali kuda skak, kita balas pion kali gajah, kuda kali pion. Kita menteri C5 dan kuda tak dapat terselamatkan. Putih kuda kali pion, benteng kali kuda, dan kita unggul perwira. Kita kembali. Di mana saat kuda kali pion, kita tidak menempatkan menteri di petak C5 menyerang kuda, tapi memakan pion G2 menyerang benteng. Langkah ini tentu lebih menyakitkan, karena tentu benteng akan ke F1 menyelamatkan diri. Kita lanjut gajah G4 menyerang menteri. Menteri tak dapat bergerak, hanya dapat ditutup dengan pion F3. Lalu kita makan saja pion dengan gajah dan masih menyerang menteri. Putih hanya bisa memakan gajah dengan benteng. Kita pion kali benteng. Langkah normal pion D2. Kita pion F2 skak. Raja D2. Pion promosi menteri dan tentu kita akan memenangkan permainan. Oke, kita kembali. Tadi putih memakan kuda dengan gajah. Sekarang bagaimana jika putih memakan kuda dengan kuda? Di sini, kita jangan memakan kuda dengan pion. Karena gajah kali pion ska juga menyerang benteng dan kita akan kalah. Tapi, makan saja gajah dengan menteri. Lalu kuda D4 menyerang menteri. Kita tempatkan menteri di G5 kembali menyerang pion G2. Jika putih rokade, maka kita bawa gajah ke H3 ancaman skakmat. Tentu putih pion G3. Gajah kali benteng. Dan kita telah unggul kualitas. Oke, kita kembali lagi saat menteri G5. Jika putih tidak melakukan rokade, tapi memajukan pion G3 terlebih dahulu, kita balas saja gajah ke H3 menghambat rokade putih. Langkah normal putih adalah pion maju ke D3 menyerang pion dan juga menyerang menteri. Kita balas saja menteri ke G6. Lalu pion kali pion. Di sini kita jangan dulu memakan pion D4 skak dan juga menyerang benteng. Karena itu akan mudah diatasi dengan menteri E2. Tapi terlebih dahulu kita lakukan rokade panjang sekaligus mengepin kuda dengan benteng. Tentu jawaban putih adalah pion maju ke F3. Kita lanjut pion C5 menyerang kuda. Jelas kuda akan hilang dan kita unggul perwira. Baik kawan-kawan, kita kembali lagi ke posisi awal, di mana setelah pion maju ke D5 menggarpu kuda dan gajah. Tadi gajah ke B5 mengepin kuda. Sekarang bagaimana kalau gajah memakan pion? Tentu kita menteri kali gajah menyerang kuda. Putih bisa saja melindungi kuda dengan pion D3. Atau bisa juga kuda mundur ke C3 menyerang balik menteri.
Kita ambil kuda C3 serang menteri. Kita mundurkan saja menteri ke D6. Putih rokade. Kita gajah G4 mengepin kuda. Kemudian dapat dilanjutkan menambah tekanan dengan kuda D4. Atau sebelum rokade, putih memajukan pion H3. Kita balas saja menteri G6. Idenya setelah putih rokade, kita dapat memakan pion H3 secara gratis. Kita kembali lagi ke gerakan lain saat pion menggarpu kuda dan gajah. Tadi putih memakan pion dengan gajah. Sekarang gajah mundur ke D3 melindungi kuda. Tentu pion kali kuda. Gajah kali pion. Dan kita gajah D6. Agar ketika gajah kali kuda, pion masih dilindungi. Putih rokade. Kita rokade. Putih pion H3. Lalu kita kuda B4. Putih pion D3. Kita lanjut pion F5 dan gajah putih terjebak. Oke kawan-kawan, kita kembali ke awal permainan, di mana saat kuda mengorbankan diri memakan pion E4. Tadi yang kita bahas adalah kuda memakan kuda. Sekarang bagaimana kalau gajah memakan pion F7 terlebih dahulu? Di sini kita makan saja gajah dengan raja. Lalu kuda kali kuda. Kita majukan pion D5 menyerang kuda. Kuda lanjut G5 skak. Kita mundurkan raja ke G8. Putih pion D3. Kita balas pion H6. Tentu kuda mundur ke H3. Kita bawa lagi gajah ke G4. Tentu putih tak mau kuda H3 dimakan gajah. Karena itu akan membuat penumpukan pion dan putih tak dapat melakukan rokade pendek. Jadi, putih akan memundurkan kuda ke G1 mengamankan diri. Kita lanjut pion E4. Pion kali pion. Pion kali pion. Menteri kali menteri. Kita benteng kali menteri. Di sini kuda putih masih terancam. Dan jika kuda lari ke H4, maka benteng D1 skakmat. Jadi, kuda akan ke D2. Lalu kita bawa saja kuda ke D4 mengancam pion C2. Pion ini tak dapat dilindungi. Dan jika pion ini maju menyerang kuda, maka kuda C2 skak benteng. Atau jika benteng B1, kita makan saja pion C2. Dan lihat, para perwira putih sangatlah tidak aktif. Lalu lanjutkan permainan dengan pengembangan perwira yang lain. Kita pasti akan memenangkan permainan karena tempo diatur oleh kita. Baik, kita kembali saat pion maju ke E4 menyerang kuda. Tadi putih memakan pion dengan pion. Kita pion kali pion dan menteri kali menteri. Sekarang bagaimana kalau pion tidak memakan pion? Melainkan memajukan pion H3 menyerang gajah. Kita makan saja kuda dengan pion. Pion kali gajah. Kita pion kali pion G2 menyerang benteng. Tentu benteng H2. Kemudian kita menteri E8 skak. Kuda tak dapat menutup karena pion akan promosi menteri. Kalau putih menteri E2. Kita pindahkan menteri D7 untuk kemudian benteng ke E8. Putih mencegahnya dengan gajah E3. Kita majukan lagi pion D4. Jika gajah pergi, kita benteng E8. Oleh karena itu, gajah harus mengorbankan diri dan kita unggul perwira. Demikianlah pembahasan dari saya dan jika ada langkah yang lebih baik menurut Anda, silakan isi di kolom komentar. Gens Unasumus.